Sobat Katolik di mana saja kalian berada. Di akhir kegiatan malam hari ini, saya Maria Stephanie Elu dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang menegur kita, yang membina iman kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kami memuliakan namanya yang kudus di dalam setiap kehidupan kami. Bantulah kami untuk merenungkan sabda-Mu, untuk merenungkan dan membina iman kami, terus percaya akan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami bersama Dika dan dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini, pada bacaan Injil Yohanes mengisahkan tentang penampakan Yesus yang sudah bangkit. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali.
Dan supaya saudara-saudari dan saya kita ketahui bersama bahwa penampakan Yesus begitu sempurna, begitu menarik. Mengapa? Karena Yesus menampakkan diri sebanyak 3 kali dalam situasi dan hal yang sama. Yang pertama, Yesus menampakkan diri saat murid-muridnya sedang memecah-mecahkan roti. Dan yang kedua, Yesus pun menampakkan diri di Galilea saat ia memecahkan roti dan murid-muridnya mengenal dia. Yang ketiga, Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya saat memecahkan roti. Ini artinya bahwa saat di dalam Ekaristilah Yesus ada, kita akan mengenal Yesus. Dan disitulah Yesus akan hadir bersama-sama dengan kita untuk memecahkan roti. Ini adalah puncak Ekaristi dan puncak iman kita Katolik. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di sela-sela aktivitas, jangan lupa untuk setiap hari Minggu, haruslah kita berkewajiban untuk masuk ke dalam gereja, untuk bersantap dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan ia akan menampakkan diri kepada kita dalam Ekaristi. Semoga. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menutup renungan ini dengan doa penutup. Ya Allah Bapa, Allah Surgawi, terima kasih atas rahmat dan kebijaksanaan-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua di mana saja kami berada. Berkatilah kami untuk senantiasa mengenal Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dengan mulia dan jaya, telah mengalahkan maut. Bantulah dan arahkanlah hati dan pikiran kami untuk mengenal lebih dalam Yesus Kristus yang sesungguhnya di dalam perayaan Ekaristi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.